Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia tentunya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dari sisi perbuatannya, namun juga mulia baginda Nabi dari sisi ucapannya, bahkan juga cemerlang dalam pemikirannya. Subhanallah. Maka tentu berkaca kepada panutan kita baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya yang tentunya tidak dapat diragukan lagi, dan tentunya baik dari orang muslim ataupun juga luar daripada muslim. Saat itu ketika baginda Nabi menyampaikan visi misi dakwahnya, maka tentu di antara kita ketika hari ini diposisikan kita sebagai orang yang menyampaikan, maka secara otomatis penyampaian kita, ucapan kita tentunya harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan baginda Nabi SAW contohkan. Subhanallah. Maka tentu ada peribahasa, jikalau pedang menusuk badan, masih ada banyak harapan. Kalau kata-kata menusuk hati, menyakiti hati, kemana obat harus kucari? Nah, itu peribahasa atau pantun, pemirsa? Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Kalaulah pedang dengan ketajamannya menusuk seseorang, itu masih ada obat untuk dicari. Namun ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata tersebut, banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang teraniaya, banyak orang yang merasa tertekan dengan ucapan kita. Apakah dari sisi ucapan kita yang memang tidak baik, bahkan mungkin kata-kata yang kasar sekaligus kotor? Nah, itulah permasalahan yang kita bisa ambil hikmahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tentu di antara kita dalam berucap, ucapan kita tidak beli. Tidak pernah kita bayar dari ucapan yang kita ucapkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, menganjurkan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita. Untuk apa? Untuk qaulun ma'rufun wa maghfiratun min shadaqatin yatsba'uha adha. Artinya apa? Gambaran kita, ucapan yang baik lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sedekah kita, memberi kita, tapi menyakiti hati orang. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu dalam berucap, boleh jadi memang apa yang kita ucapkan tidak selamanya dipahami sebagai kebaikan untuk orang yang menerimanya. Boleh jadi ucapan yang sudah baik kita sampaikan, ada di antara kita yang tidak menerima, bahkan menganggap ucapan kita sebagai bentuk penghinaan. Namun itu perkara yang lain. Ketika kita sudah sesuai ucapan kita sudah sesuai anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntunan daripada baginda Nabi SAW, maka kita serahkan apakah ucapan tersebut tentunya dapat dipahami, diterima ataupun tidak. Karena ketika kita baik, ucapan kita baik,
ada orang yang tidak menerima, ada orang juga yang memprotes ucapan kita, itu kembalikan kepada mereka yang memprotes dan tidak menerimanya. Tapi yang jelas, kita rambu-rambunya kita, ucapan yang baik yang kita ucapkan dengan santun, dengan memiliki adat kita, ketimuran kita yang kita pegang, bahasa-bahasa yang tentunya kita ucapkan dengan secara baik. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh jadi nada, intonasi dengan kultur kita yang berbeda, dengan suku bangsa kita yang berbeda, adat kita yang berbeda. Namun pada prinsipnya bahasa bukan tentunya dimaknai sebagai kerasnya seseorang. Namun tentu sisi tersebut yang harus kita pahami, ucapan yang baik adalah ucapan yang sesuai dengan kaidah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Luar biasa tentunya. Quran sudah menggambarkan ucapan yang baik ini disejajarkan ataupun diibaratkan ketika kita bersedekah. Tapi sedekah tersebut menyakiti hati orang lain, sedekah tersebut menzalimi orang lain. Maka kembali ke awal, ucapan yang baik lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi daripada sedekah kita lebih banyak menyakiti hati orang lain. Mungkin bahasan sedekah di lain waktu dan kesempatan. Namun poin inti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini adalah marilah kita sama-sama introspeksi diri kita, introspeksi ucapan kita, introspeksi tentunya bagaimana tata cara kita menyampaikan. Karena tentu lawan yang kita ajak ataupun bicara, orang yang kita sampaikan ucapan-ucapan kita, itulah tentu bagaimana responnya mereka terhadap kita. Agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, yang menjaga dari sisi ucapan, yang menjaga dari sisi pemikiran dan juga perbuatan. Pemikiran kita cemerlang, pemikiran kita yang hebat, pemikiran kita yang tentunya memiliki inovasi ataupun pembaharu misalkan, ya bahasa kekiniannya, namun tidak boleh lepas daripada tuntunan agama, tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Janganlah pemikiran yang hebat kita ucapkan, banyak orang-orang yang tersakiti. Janganlah pemikiran yang kita miliki brilian, namun dalam pengucapannya banyak menzalimi ataupun menyakiti hati-hati orang lain. Pintar dari sisi pemikiran, juga harus pintar dari sisi ucapan. Pintar, cemerlang dalam ide, juga harus pandai menyampaikan dengan santun dan bijak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Khutmah sofa wada makada, ucapan dari saya apabila ada yang keliru, mohon dibuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam. Bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi